Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Berulang kali saya katakan dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus terus berusaha semakin dekat pada Sang Maha Pencipta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita akan mulai membaca peruntungan bintang Anda satu persatu. Tapi seperti biasa saya jelaskan, akan diambil 5 kartu setiap bintangnya, dan 5 kartu itu terdiri dari kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private bisa kontak tim saya dengan menanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kalau Anda sudah kirim bukti transfer akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Sagittarius, 5 kartu saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, kemudian asmara lajang, kesehatan. Oke, mudah-mudahan audionya sudah membaik ya. Tadi katanya kalau yang di bintang Pisces dan Cancer ya kurang bagus. Mudah-mudahan ini udah membaik ya. Oke, kita lihat Sagittarius untuk kehidupan. 3 of Pentacles, 3 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Seminggu ini persiapkan, kayaknya ada beberapa pertemuan, janjian, penyelesaian, komitmen, kesepakatan, transaksi, perjanjian, apapun itu. Apa saja yang menjadi kelengkapan dari pendukung kegiatan seminggu ini, jangan sampai dilupakan ya, karena kalau semua dipersiapkan dengan baik, urusan-urusan bisa berjalan dengan lancar. Dan 3 koin elemen tanah berkaitan dengan materi. Di sini ada 2 orang berkomunikasi, 1 orang saksi. Jadi kalau bisa keterlibatan apapun dalam seminggu ini harus ada pihak ketiga yang menjadi saksi. Atau kalau ada urusan itu ada kontraknya, ada LOI-nya, ada klausulnya, sehingga Anda aman, tercover atau terlindungi dengan surat menyurat yang punya payung hukum gitu ya. Dan kalaupun baru buka usaha harus tetap semangat, karena kan proses selalu ada ya. Kalau buka usaha kan nggak bisa orang Jawa bilang saat-saatnya langsung sukses, nggak, semua pakai proses, ada progresnya juga, ada usahanya juga, dan Anda harus pandai menawarkan ke berbagai pihak apa yang sedang Anda usahakan saat ini. Jangan cepat puas, selalu harus melakukan inovasi. Dan kalaupun seminggu ini padat dengan jadwal kerja, pertemuan, persiapan, presentasi, Anda juga lengkapi juga apa yang menjadi dasar presentasi tersebut, atau kalau harus rapat Anda sudah persiapkan materinya, sehingga ketika ditanya Anda bisa menjawab dengan lancar dengan materi-materi yang mendukung setiap pembahasan, dan mereka bisa lihat bahwa Anda memang layak untuk mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tugas tanggung jawab yang selama ini sudah ditunjuk secara langsung. Selain itu, Anda juga harus sering berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman supaya dari waktu ke waktu apa yang dikerjakan itu ada peningkatan. Kita belajar dari orang yang sudah sukses lebih dulu dong tentunya ya. Oke, yang berikutnya adalah keuangan Sagittarius.
5 piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Nah, di sini kan kelihatan ada kekecewaan. Mungkin minggu ini banyak pengeluaran, Anda nggak nyangka gitu ya. Tapi sebetulnya Anda sendiri masih punya kesempatan memanage keuangan dengan baik. Kalau 3 piala jatuh, 2 piala berdiri, berarti Anda tuh punya peluang untuk memanage keuangan itu dengan baik gitu. Alokasinya dibenahi. Untuk apa ya, dibutuhkan untuk kelangsungan kegiatan apa, pemenuhan kebutuhan apa gitu. Jangan dilepas gitu aja ya. Yang namanya juga manajemen keuangan, semua harus ada pos-posnya. Kita harus ngerem di situasi sekarang ini ya. Orang kan ngeluh tuh masa pandemik bikin terkendala untuk usaha, bisnis, bahan baku dan sebagainya. Tapi kalau Anda bisa lebih perketat lagi gitu ya masalah alokasi dana atau keuangan Anda secara pribadi, insya Allah tujuan-tujuan yang ingin Anda wujudkan ke depan itu bisa terrealisasi. Karena di sini gambarnya kan orang menunduk sedih, padahal dia ada cahaya putih yang bisa menuntun untuk melihat ke depan sana. Ada jalan kok menuju istana, yaitu sebuah harapan hidup yang lebih baik ya. Simbolnya tuh istana gitu. Kemudian ada jembatan di sebelah kanan tuh. Itu jembatan penghubung. Kalau kita ngeliatnya lurus kayak nggak ada jembatan, mana mungkin melewati sungai yang besar, jadi udah hopeless. Padahal kalau sedih berlarut-larut malah menjadikan pikiran buntu. Tapi coba kalau menatap ke depan, kita tengok secara luas pandangan, ada jembatan buat menuju ke tujuan. Nah begitu juga dengan masalah finansial. Kalau Anda bisa melihat orang lain banyak yang lebih susah, kerepotan, tertekan dengan masalah finansial, Anda sebetulnya masih punya pegangan atau modal atau ya ada income yang bisa dibilang nggak besar sih, tapi cukup bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda dan kewajiban-kewajiban yang rutin yang harus Anda selesaikan. Jadi jangan berkecil hati ya. Insya Allah seminggu ini Anda punya cara untuk bisa mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah finansial. Yang berikutnya masalah kartu asmara berpasangan. Sagittarius, 2 tongkat, 2 of wands ya. Tongkat elemen api berkaitan dengan semangat, energi, spirit. Nah, di sini laki ini megang di kanannya itu bola dunia, tangan kirinya tongkat. Di belakang disembunyikan 1 tongkat. Kadangkala Anda sering membandingkan situasi, kondisi hubungan Anda saat ini dengan kehidupan Anda di waktu lalu sebelumnya. Misalnya, aduh enak waktu masih gadis atau bujang, atau aduh enakan waktu saya masih sama si Anu. Loh, nggak bisa. Anda sekarang sedang membangun satu hubungan dengan seseorang yang sudah Anda tentukan akan membuat hidup Anda tenang, tentram, damai, bahagia. Pandang ke depan ya, never look back. Anda harus lihat ke depan. Ini kalau berkaitan dengan masa depan hubungan. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang besar, sejarah kehidupan, ya harus kehidupan secara nasional, ya nggak boleh lupa dengan sejarah, jas merah ya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah pasangan, cinta, kasih sayang, Anda harus bisa terbuka ya, jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang kucing-kucingan. Anda harus punya tanggung jawab yang besar tentang komitmen, ikrar cinta, bagaimana bisa membuat dia merasa dicintai, merasa diperhatikan, merasa dibahagiakan. Kalau ini Anda lakukan sungguh-sungguh, hubungan yang seperti apapun bisa dikondisikan tenang, tentram, damai, bahagia, dan juga dia akan merasa menjadi orang yang diistimewakan ya. Jangan dibiasakan menyimpan rahasia atau cheating atau bermain-main dengan perasaan orang yang Anda cintai, karena ini pasti akan menimbulkan konflik ya. Kalau konfliknya bisa diselesaikan, kalau terbentur-bentur malah akhirnya bisa kandas di tengah jalan. Gak mau kan kehilangan orang yang sudah begitu banyak meninggalkan kenangan indah, kebaikan gitu ya. Kalau sampai kandas, sulit buat diperbaiki. Sebelum itu terjadi, maka Anda yang harus bangkit, bangun, dan menyadari bagaimana sebuah hubungan bisa berjejak kuat ya, punya pondasi yang kuat. Oke, berikutnya adalah asmara lajang Sagittarius. Kita lihat ya. The Hangman, lelaki yang digantung. Ini menggambarkan situasi saat ini Anda tuh kayak merasa digantung.
apa di PHP. Jangan mau di PHP ya, capek gitu. Kalau punya hubungan harus jelas, harus pasti, harus punya tujuan. Kalau waktu saya sama suami baru dekat, langsung saya bilang, saya nggak nyari pacar, saya cari pendamping hidup. Terus Mas Hendy bilang, I do. Dia bercanda. Ya, kita nggak lama begitu dekat, merasa cocok karena basic dari kehidupan kita berlatar belakang spiritual gitu ya. Jadi frekuensinya tuh nyambung banget. Makanya saya sering bilang, coba cari orang yang ketika dekat harus punya kekuatan yang sama, frekuensi yang sama, visi misi yang sama. Insya Allah cintanya tulus, tidak mendua, tidak mentiga gitu ya, dan akan menciptakan satu komitmen yang kuat, pondasinya kuat. Nggak gampang tergoda, nggak gampang nakal, kupingnya gampang kena bisikan-bisikan halus gitu ya. Jadi kalau memang saat ini Anda sedang menunggu satu kepastian, kalau nggak pasti-pasti skip aja ya, beri kesempatan diri Anda untuk hidup bahagia dan belajar untuk bisa berkomitmen dengan kuat, meyakini bahwa saat ini Anda sedang berproses menemukan soulmate-nya ya, soulmate diri Anda tentunya, yang akan bikin hidup tenang, tentram, damai, bahagia. Buat yang memilih tetap sendiri, Anda kayaknya lagi banyak sekali yang dipikirkan, lagi dipertimbangkan tentang pekerjaan, tentang kegiatan kehidupan ya, hobinya, urusan keuangannya, tuntutan orang tua yang minta dibantu secara finansial, kemudian Anda sendiri masih punya rencana-rencana yang berkaitan dengan masa depan gitu ya. Ya udah, fokus saja, jangan banyak pikiran gitu, jangan ditunda-tunda. Kalau Anda sudah merasa ini waktunya melakukan sesuatu, action, ya udah action, jangan sampai tar dulu. Ntar yang ada semuanya tertunda, tentang cinta pun makin lama jadinya ya. Oke, sekarang kesehatan Sagittarius, coba kita lihat. Two of Cups, 2 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada kestabilan emosi, ada ketenangan, ada merasa cukup bagus dalam mengisi waktu untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan gitu ya. Memang kalau kita bisa menenangkan hati, menenteramkan hati, kemudian pikiran juga dijaga supaya nggak stres, ya insya Allah semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Kan ada orang tuh stres saja, yang putus cinta stres, yang kehilangan pekerjaan stres, yang kurang uang stres, yang di rongrong kiri kanan stres. Nah itu semua mempengaruhi pikiran kemudian nyetrum ke kestabilan fisik ya. Kemudian kita jadi meriang, masuk angin, asam lambung naik, darah tinggi, gula darah tinggi. Waduh, jangan ya. Coba untuk belajar equal, menstabilkan kondisi kesehatan lahir batin seperti Two of Cups. 2 piala, di atasnya ada malaikat. Jadi seperti hidup itu dalam kestabilan emosi, kestabilan spiritual, kestabilan batin, kestabilan pemikiran, sehingga tidak ada tuh yang namanya stres atau tertekan atau depresi ya. Jadi kalaupun ada masalah yang berkaitan dengan cinta, ini biasanya mendominasi anak muda atau orang yang masih lajang. Kalau yang berkaitan dengan masalah cinta, biasanya jadi malas makan, jadi nggak mau bergiat, melamun. Wah, jangan kelamaan melamun. Nanti kalau jatuh sakit ngerepotin orang lain ya. Yakin bahwa Anda bisa mengatur kehidupan Anda dengan baik, bisa sehat, bersemangat, dan insya Allah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Oke, Sagittarius, dari apa yang dibahas, kalau merasa nggak ada resonansinya udah skip aja ya. Kalau merasa kurang pas, kurang sreg, kurang cocok, nggak sesuai, nggak usah dibawa berat, udah singkirkan. Jangan lama-lama mikirnya ya, nanti malah jadi energi negatif yang mampir. Tapi kalau ada yang merasa pas, cocok, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Kemudian yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya atau tim saya di WhatsApp 087885001208.
Tanyakan berapa biayanya, apa rekeningnya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Kirim bukti transfer, nanti Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, buat Sagittarius, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.